Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam kesempatan ini insyaallah saya akan menjelaskan tentang perguruan sapu jagat. Apa itu sapu jagat? Apakah ormas atau apakah suatu lembaga pendidikan atau apa? Insyaallah akan saya terangkan. Sungguhnya sapu jagat adalah lembaga pendidikan kebatinan, di mana kebatinan itu mengajarkan kita untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah secara lahir dan batin kita. Bukan hanya lahir, bukan hanya batin, tapi lahir dan batin. Dimana di sapu jagat diajarkan tata cara berzikir, baik zikir dahar, baik zikir khofi, zikir sir. Dimana dalam zikir sir berpegang teguhnya kepada thariqah anfasiyah. Maka sapu jagat dikatakan adalah thariqahnya thariqah anfasiyah, di mana dalam thariqah anfasiyah para murid diajarkan untuk bisa meriadah diri, melatih diri, mengisi hati dengan mengucapkan lafaz Allah, dimasukkan ke dalam hati supaya hati bisa hidup, bisa ingat kepada Allah. Dalam thariqah anfasiyah ada beberapa metode berzikir yang zahir, jahar, yang ada yang sir atau khafi, dimana yang zahar seperti zikir-zikir biasa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu. Adapun yang khafinya ada beberapa macam zikir, ada lintasan, hujungan, bendungan, dimana salah satunya seperti lintasan, seperti kita mengucapkan asma Allah. Bedanya asma Allahnya itu sambil diisap, sambil tarik nafas, hitungan sedikitnya 21 kali seperti ini. Sebelum 21 kali jangan dulu dikeluarkan. Lisan mengucapkan Allah sambil disap, dimasukkan ke dalam hati-hati, mengikuti asma Allah itu. Setelah 21 kali baru kita akbar, seperti itu. Itu lintasan seperti itu. Ada hujungan, sebagaimana hujungan diisikan ke dalam hati supaya hati bisa ingat kepada Allah, bisa hidup. Karena hati yang ingat, hati yang zikir, maka hati itu akan sehat. Bagaimana badan yang bergerak, yang biasa digerakkan, dihidupkan badan, maka badan itu pun akan sehat. Hati pun tak kalah. Hati kita digerakkan untuk berzikir kepada Allah, maka hati itu akan sehat. Tandanya hati yang sehat itu ialah hatinya penuh ketentraman, ketenangan, kedamaian, rasa cukup. Itulah hati yang sehat. Semuanya tidak bisa didapat kecuali dengan berzikir kepada Allah, karena Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir hati bisa menjadi tenang, tentram. Maka di thariqah sapu jagat anfasiyah, thariqah anfasiyah, dipelajari tata cara berzikir, baik zikir zahar, zikir khafi, semuanya dipelajari. Bukan hanya berzikir, doa-doa pun dipelajari. Doa seperti hijib, doa-doa itu dipelajari. Insyaallah dalam lambang sapu jagat yang tertera di belakang semuanya mengandung makna. Bulat menandakan bahwa iman kita harus kuat, harus bulat, harus terisi penuh, bagaimana bola yang terisi penuh dengan udara, maka bola itu akan kuat. Mau dipukul, ditendang, akan tetap kuat, tidak akan penyok.
Nah, hati pun seperti itu. Tak kalah hati dipenuhi dengan asma Allah, ismudat, maka hati akan kuat. Tak kalah mendapatkan benturan seperti ujian, musibah atau apapun, insya Allah hati bakal bisa kuat dengan izin Allah, pertolongan dari Allah. Dan jadi tidak cukup hanya iman harus disempurnakan dengan amal syariat seperti sholat, puasa, zakat, amal syariat. Adapun amal tariqah, kita berzikir kepada Allah, mengisi hati kita supaya hati kita bisa terisi dengan kalimat-kalimat ismudzat pada Allah. Supaya apa? Dalam zikir bukan hanya kita menjalankan aturan dari perguruan, tapi itu sudah menjalankan perintah dari Allah, karena Allah menyuruh kita supaya banyak berzikir. Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati akan menjadi tenang, tentram. Allah menjanjikan seperti itu. Allah berfirman dalam ayat-ayat yang lain, fadhkurullaha dzikran katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah yang banyak supaya apa? Supaya kita beruntung. Beruntung itu memiliki ciri baik di alam dunia pun, dalam kehidupan alam dunia. Tak kala kita mendapatkan keuntungan, beruntung, maka hati kita akan bahagia. Misalkan kita berdagang, dagangnya untung, maka hati kita akan tenang, tentram. Jika tani kita bertani, taninya untung, maka hati kita akan tenang, tentram, bahagia. Itulah kenapa harus berzikir, supaya hati kita tenang, tentram. Ibarat kita seorang yang beruntung dalam apapun, dalam pekerjaan, dalam apapun. Itu diibaratkan kalau orang yang banyak berzikir, itulah orang-orang yang beruntung. Beda dengan orang yang tidak berzikir. Allah perumpamakan orang yang tidak berzikir itu sebagai orang-orang yang rugi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kamu anak-anakmu dan harta-hartamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, yaitu lalai dari mengingat Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Orang yang rugi, sebagaimana kita ketahui, apabila dagangnya rugi, usahanya rugi, apapun pekerjaannya rugi, maka yang berbekas dalam hati, yang ada hanya kesedihan, kegundahan, amarah, hanya seperti itu, kebingungan. Nah, maka hati yang dipenuhi dengan berzikir kepada Allah, maka Allah akan jaga dari rasa-rasa seperti orang-orang yang rugi. Rasa apa? Yang tadi, orang yang rugi hatinya akan sedih, hatinya akan marah, hatinya akan bingung, hatinya akan takut apa? Takut melangkah, takut rugi lagi. Itulah kerugian orang-orang yang tidak mau berzikir kepada Allah. Beda dengan orang yang berzikir, yang mau berzikir kepada Allah. Jangankan di akhirat, di dunia pun Allah berikan ketenangan, ketentraman dalam kehidupannya. Dalam beramal dilambangkan dalam bola dunia ada tulisan Al-Ikhlas. Berarti kita beramal, apapun amalnya, sebesar apapun, sebanyak apapun amal kita, harus dilandasi keikhlasan. Baik amal syariat atau amal thariqah atau amal hakikat, semuanya harus dilandasi ikhlas kepada Allah, hanya semata mencari keridhaan Allah. Walaupun kita masih belajar ikhlasnya ikhlas abidin atau ikhlas muridin Allah, atau ikhlas am,
ya nggak apa-apa, ya namanya kita masih belajar. Yang penting kita ada ikhlas. Di mana ikhlas yang tadi, ikhlas arif, ikhlas abidin, ikhlas am, di mana beribadahnya mereka itu masih mencari pahala, mencari keberkahan urusan, baik urusan dunia atau urusan akhirat. Tidak apa-apa daripada kita beribadah ada dicampur dengan ria. Itu ria itu menghancurkan pada amal-amal ibadah. Maka dilandasi dalam lambang sapu jagat harus ada ikhlas, harus ikhlas. Dilandasi amal ibadah kita harus ikhlas. Amal apapun itu harus ada ikhlas. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sabdanya, innallaha la yuqbalu min amalin illa ma kana al-khalis wabtaghi bihi wajha. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima amal ibadah kecuali di dalamnya ada keikhlasan dan mencari keridhaan Allah. Itu. Jadi tak kala ibadah kita murni untuk Allah, mencari keridhaan Allah, maka insya Allah amal ibadah kita akan diterima. Insya Allah. Dalam lambang sapu jagat juga kita melihat ada lambang golok dua, itu melambangkan doa. Karena doa adalah silahul mukmin, doa adalah saiful mukmin, pedangnya mukmin, senjatanya orang mukmin. Maka doa itu dilambangkan dengan golok, yang mana golok akan bisa tajam apabila kita terus mengasahnya. Begitupun doa, kalau kita ingin doa kita mustajab, maka harus sering-sering kita baca, sering-sering kita asah doa supaya doa kita tajam. Sering kita baca, sering kita riadah, supaya seperti itu dilambangkan kepada golok. Tulisan sapu jagat, apa artinya itu sapu jagat? Menurut para masyayikh, para guru yang terdahulu, cabang-cabang yang terdahulu, sapu diibaratkan seperti yang kita ketahui, di mana sapu berfungsi untuk membersihkan. Jagat itu alam dunia kita, tempat kita berdiam. Maka dengan sapu kita membersihkan yang ada di jagat ini. Minimal dengan sapu, dengan ilmu yang dipelajari di sapu jagat, kita membersihkan kalbu kita, badan kita, dohir kita. Karena jagat kita ada dohir, jagat yang dohir ini yang kita kelihatan, dibersihkan dengan ilmu syariat, dengan wudhu, sholat, mandi, itu ilmu syariat, bahasnya dengan fikih. Ada jagat batiniah kita, dibersihkan dengan tauhid, ilmu tauhid dan akidahnya, ilmu tasawuf, ilmu thariqah. Maka dengan sapu jagat kita membersihkan jagat kita, minimal badan kita. Syukur-syukur kita mampu membersihkan di lingkungan kita. Adalah sapu jagat. Maksud tujuannya untuk membersihkan alam dunia. Karena orang yang baik itu bukanlah orang yang tidak memiliki dosa, tapi tak kala kita berdosa, kita bersegera kepada Allah untuk membersihkan diri, mengakui dosa kita dan berhenti dari dosa. Itulah, jangan berhenti berputus, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berhenti dari memohon rahmat Allah, karena putus asa dari rahmat Allah itu lebih besar dosanya daripada yang dosa-dosa yang telah dilakukan. Janganlah berhenti untuk mengharapkan rahmatnya Allah, karena Allah memiliki lautan rahmat, lautan maghfirah, lautan maaf untuk hamba-hambanya yang mau kembali kepada Allah. Teruslah berjuang, teruslah mendekatkan diri kepada Allah. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawab. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mau membersihkan dirinya. Maka di sapu jagat diajarkan untuk membersihkan diri, membersihkan badan kita, lahir kita, batiniah kita.
ajaran sapu jagat dilandasi dengan bismillah, istighfar, syahadat, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la ilaha illallah, terus bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, baru pada kunci ajaran, baru pada zikir ismudat, asma Allah yang Allah. Seperti itu. Semoga apa yang dipaparkan walaupun sedikit bisa bermanfaat, penjelasan dari sedikit tentang perguruan sapu jagat, bahwa sapu jagat bukanlah ormas tapi pendidikan, yayasan pendidikan yang berut dalam ilmu syariat dan tariqah. Semoga bermanfaat untuk semuanya, untuk saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.